down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Deis Rahmania, nomor NPM 2425040382 dari Prodi Ekonomi Syariah STAI Miftahul Huda Subang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan atau soal UAS yang diberikan oleh Bapak Dr. Zainal Arifin Mazkur MA selaku dosen pada perkuliahan Ulumul Quran di Bait Al-Quran TMII Jakarta pada hari Selasa 17 Desember 2024 mengenai apa yang dimaksud dengan rasem usmani. Kata rasem itu sendiri memiliki arti yaitu secara bahasa artinya bentuk atau gambar, sedangkan dalam konteks mushaf, maka rasem adalah batang tubuh atau tulisan sebuah huruf pada sebuah kata. Rasem tanpa tanda titik atau tanda harokat atau tanda baca lainnya. Dalam konteks penulisan mushaf atau Al-Quran, kebanyakan para ulama berpendapat bahwa Al-Quran harus ditulis dengan rasem usmani, karena ia bersifat tauqifi atau menurut ketentuan wahyu. Rasem bukanlah kaligrafi, karena tidak ada kaitannya dengan unsur keindahan cara menulis, tetapi lebih terkait dengan faktor kebahasaan. Rasem hanya batang tubuh tulisan yang tidak atau tanpa menyertakan titik harokat dan titik huruf. Titik bukan dinamakan rasem, melainkan dobet. Rasem juga terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada rasem imla'i, yang kedua ada rasem arudi, dan yang ketiga ada rasem usmani. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai rasem usmani. Rasem usmani adalah tulisan yang disepakati oleh para sahabat ketika di zamannya Sayyidina Utsman dalam pemerintahannya ketika beliau menjadi khalifah. Sebenarnya dalam penulisan rasem usmani itu dulunya ketika di zamannya Sayyidina Utsman tidak terdapat tanda baca atau dobet atau harokat. Jadi seperti fathah, domah, kasroh itu mulanya ada pada zaman-zaman setelahnya. Nah, kenapa kok dulunya Al-Quran tidak ada harokatnya, tidak ada titik di atas huruf seperti huruf-huruf yang ada titiknya, misalnya huruf ba, ta, sya, jim, dan lain sebagainya. Karena memang tidak dibutuhkan pada saat itu. Para sahabat membaca Al-Quran membacanya tidak pernah salah, karena beliau sudah tahu dan hafal. Para sahabat membaca Al-Quran, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, tidak akan mungkin membacanya Bismillahirrahmanirrahim, karena tidak ada titik, karena tidak ada titiknya. Rohim sama rojim tidak ada titiknya. Jadi tidak akan salah baca, makanya tidak diperlukan pada saat itu, karena para sahabat sudah membacanya dengan benar. Para sahabat adalah insan pilihan, sehingga membaca atau menghafal Al-Quran pun juga jelas benarnya. Namun seiring berkembangnya waktu, banyak yang non-Islam yang ingin juga masuk Islam dan membaca Al-Quran, tapi tidak ada harokatnya itu tadi, tidak bisa caranya membaca Al-Quran. Nah, akhirnya setelah inisiatif para tabi'in, setelahnya adalah menambahkan harokat, menambahkan titik di atas huruf, dan lain sebagainya. Rasem usmani juga memiliki beberapa kaidah. Kaidah rasem usmani terbagi menjadi 6 kaidah pokok, yakni yang pertama yaitu membuang huruf atau al-hadaf. Membuang, menghilangkan, atau meniadakan huruf. Contohnya menghilangkan huruf alif pada ya nida. Contohnya yaitu ya ayyuhan nas. Yang kedua, menambah huruf atau al-ziyadah. Al-ziyadah atau penambahan seperti menambahkan huruf alif setelah waw atau mempunyai hukum jamak. Contohnya yaitu Bani Israel, dan menambah alif setelah hamzah mursamah atau hamzah yang terletak di atas lukisan. Yang ketiga yaitu ada penulisan hamzah atau al-hamzah. Al-hamzah adalah salah satu kaidahnya bahwa apabila hamzah berharokat sukun, ditulis dengan huruf berharokat yang sebelumnya. Yang keempat yaitu penggantian huruf atau al-badal.
Badal atau penggantian seperti alif ditulis dengan wawu sebagai penghormatan pada kata. Contohnya yaitu as-sholat. Yang kelima ada menyambung memisah tulisan. Al-fasl atau wal-wasl. Wasl atau fasl atau penyambungan dan pemisahan seperti kata kul yang diiringi dengan kata ma ditulis atau disambung dengan contohnya yaitu kulama. Yang keenam atau yang terakhir ada kalimat bacaannya lebih dari satu. Mafini kiroatani wa kutiba ala indahua, yaitu kata yang dibaca dua bunyi. Penulisannya disesuaikan dengan salah satu bunyinya. Di dalam mushaf Utsmani, penulisan kata semacam itu ditulis dengan menghilangkan alif. Contohnya Maliki Yaumiddin. Ayat ini dibaca dengan menetapkan alif, yakni dibaca dua alif. Boleh juga dengan hanya menurut bunyi harokat, yakni dibaca satu alif. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.